Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kali ini bersama Gus Betik dan juga Mas Sultan. Nah, ini kami trio teman lama ya, baru ketemu sama Mas Sultan setahun yang lalu. Nah, ini mungkin pembelajaran buat teman-teman semua. Mungkin kita berikan sedikit edukasi mumpung kita di rumahnya Gus Betik ya. Nah, Mas Sultan ini punya latar belakang yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Bagaimana dulunya dia seorang anak yang dari MI ya, MTS pernah di MTS, akhirnya karena permasalahan keluarga akhirnya dia memilih agama yang baru. Alhamdulillah setelah 14 tahun dia memilih lagi kembali kepada keyakinan awalnya yaitu Islam. Bagaimana perjalanan sejarahnya? Nah, kita dengarkan langsung dari Mas Anton Kristiono. Monggo Mas Anton ceritakan buat kita semua bagaimana proses pembelajaran. Tapi nggak usah lama-lama ya. Oke. Nah, biar kita dengarkan nanti Gus Betik juga menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Kalau orang melihat dari segi nama, mereka berpikir bahwa saya itu Kristen sejak lahir. Tapi sesungguhnya saya itu adalah orang Islam. Cuma saya ketika tahun 98, saat itu saya udah sekolah di Madrasah Sanawiyah kelas 2, tapi saya keluar. Akhirnya tahun 98 saya memutuskan untuk murtad dari Islam. Kebanyakan orang yang murtad itu pada dasarnya bukan karena dia menemukan kesalahan dalam Al-Quran, tapi karena ada satu faktor X, yaitu masalah lain seperti kurangnya pemahaman terhadap Islam, kurangnya pendidikan, ekonomi, broken home, cinta, dan sebagainya. Dan saya termasuk karena orang tua saya yang broken home. Bapak saya poligami. Kemudian tahun 95 ketika saya kelas 5 SD, bapak ibu cerai. Sehingga saya membenci poligami saat itu, Gus. Nah, karena kebencian terhadap poligami yang mendalam, sehingga saya kemudian membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebencian terhadap Nabi Muhammad itu, kemudian saya membenci apa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi alhamdulillah melalui penelitian tentang satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, menggunakan metode hermeneutika sama sola scriptura, alhamdulillah November 2008 saya memeluk Islam. Dan sejak itu saya alhamdulillah kenal Arimatea, sebuah organisasi yang melawan pemurtadan, yang banyak menyelamatkan saudara-saudara kita yang murtad dan membimbing mereka kembali kepada Muslim dan berdakwah kepada non-Muslim. Akhirnya saya bergabung dengan Arimatea. Walaupun cukup lama saya menghilang, alhamdulillah setahun yang lalu saya dipertemukan dengan Mas Iwan, kemudian saya dipertemukan dengan Gus Betik yang kemarin, sosok yang menurut saya sangat unik dan liberal. Sekian, terima kasih. Oke, dulu waktu pindahnya itu ke Kristen apa dulu? Dulu saya ke gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, atau disebut Kristen Mormon. Kemudian tahun 2005 sampai 2008 saya menganut Kristen Unitarian atau Kristen Tauhid, yakni Kristen yang mengakui bahwa Allah itu esa dan Yesus adalah Rasulullah. Terus, nah, punya kesaksiannya dibilang liberal, Gus. Ya, insya Allah aku ini ya gimana lagi ya. Memang tapi kan perlu duduk permasalahkan supaya lebih jelas ya. Liberal yang seperti apa? Liberal itu kan masih dalam koma, belum titik ya. Tentunya kalau liberal yang seperti sebuah nama organisasi
yang kita kenal semua itu ya, yang enggak lah. Itu juga liberal ya. Kalau aku dibilang liberal juga tidak keberatan, tapi dalam arti liberal begini loh, dalam usaha pencarian kebenaran itu aku itu liberal dalam arti guru itu hanya sebatas menyampaikan informasi. Pentingnya guru cuma di situ. Ya kalau kita bawa ke ranah agama ya katakanlah ulama gitu ya. Makanya aku bilang kan aku bukan ulama, aku baru gitu kan. Ulama, ustadz atau kiai atau apapun lah. Itu bagiku sebatas menyampaikan informasi ke kita, ke aku khususnya. Jadi bagiku itu mencari pengetahuan itu, mencari informasi itu bebas-bebas saja. Kemana saja boleh. Ke aliran yang katanya orang sesat ya boleh. Ya, karena apa? Toh nanti yang mengeksekusi kan kita sendiri. Kita akan pakai atau tidak itu kan kita. Kemerdekaan kan ada di kita. Tapi kalau kita sudah bergaul terus Gus sama orang-orang yang alirannya salah, kan lama-lama kan bisa ikut salah. Misalnya ke Syiah, ke Ahmadiyah, karena bolak-balik sama itu menganggap redaksi atau dalil yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran. Ya enggak. Tapi secara umum memang begitu. Yang aku maksud enggak itu begini loh ya. Memang sih apa yang aku jalani dalam kehidupanku itu enggak bisa diterapkan kepada orang lain secara universal, itu enggak bisa karena tipologi manusia itu beda-beda ya. Kalau aku kan ada dalam tipologi, kalau filosofinya bilang ikan laut. Walaupun dia hidup di air laut, dagingnya tetap aja tawar. Wih, rasionalis ya, kira-kira begitulah ya. Jadi kebenaran itu bisa datang dari manapun, ya, dari siapapun. Kalau memang benar kita terima. Jadi mungkin ada yang tanya parameter kebenaran yang digunakan itu apa? Gitu. Ya kalau kita beragama, kalau guruku nggak mau bilang agama, maunya din ya. Ya itu nah panjang ceritanya. Kalau kita mau beragama, ya parameternya Al-Quran dan Sunnah. Jadi mau yang ngomong siapapun, katakan beginilah, ada maling dia ngomong, kamu jangan maling gitu. Apakah karena dia maling terus kita tidak benar karena kata-kata dia? Kan enggak kan? Masalah dia maling, teriak maling itu urusan dia. Tapi urusan kita menerima kebenaran dari manapun dan kita seharusnya memerdekakan diri. Yang masalahnya kita kan mempersiapkan diri untuk didogma itu loh yang jadi repot. Ya, pendidikan tuh kebanyakan dogma dan aku kan alhamdulillah sekarang aktif di YouTube ya. Aku itu ngomong kalian itu harus menjadi diri kalian sendiri. Aku kasih kebebasan, jangan seperti Gus Beti gitu loh. Ini video ini masih 16.000 subscriber, dan melonjak terus ini. Amin. Terima kasih doanya. 1 juta ya. Amin. Makanya harus buat yang revolusioner, jangan normatif gitu kan. Banyak ide-ide lah yang bisa kita buat untuk bahan-bahan ketika kita jadi YouTuber. Tapi kembali lagi nih, Gus, ngomong tentang Mas Sultan, mungkin bisa dikasih masukan atau memberikan pembelajaran buat teman-teman tentang kisahnya Mas Sultan. Itulah mengapa setiap sholat kan begini. Air putih. Kita kan kadang-kadang nggak pernah bisa memberikan jawaban yang itu. Nggak bisa memberi jawaban yang itu rasional ketika teman-teman Kristen kita tanya, kenapa sih orang Islam itu selalu berdoa tunjukilah kami jalan yang lurus gitu ya. Itu juga sebenarnya terjemahannya bermasalah, mustaqim itu kurang tepat ya, tapi itu urusan lain lah ya. Aku ngikuti mainstream dulu ya, jalan yang lurus ya. Karena itu harus dijelaskan bahwa kami sebetulnya bukan kami sih ya. Kalau kami itu kan lingkungan Islam ini aja ya.
Semua manusia itu tidak tahu ke depannya mau seperti apa. Gitu loh. Ya, satu langkah ke depan kita itu akan menjadi apa itu kita nggak tahu. Itu yang dialami Sultan. Dengan berbagai sebab itu hal lain ya. Ada yang karena pacaran jadi murtad, ada yang karena memang dia sendiri sebetulnya tidak pernah paham dengan Islam, dia murtad. Ada yang ekonomi macam-macam ini. Ada yang supermi, ada yang bantuan sekolah, ada yang buku-buku, ya dia murtad. Ada lagi apa? Ya banyak lah ya, banyak sebab. Itu seperti Sultan contohnya, dia tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan sebetulnya semua kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau kita minta diselamatkan, minta dibimbing, minta diberitahu pada sebuah jalan keselamatan, setiap kita sholat doa itu ya, itu bukan berarti kita tidak selamat. Terus jangan berpikir wah orang kan itu belum selamat, kenapa ya masih berdoa minta selamat? Itu belum lurus karena berdoa jalan yang lurus. Bukan begitu. Kami sudah lurus, tapi kami tidak tahu langkah ke depan ini apakah tetap lurus. Oke? Nah, itu juga yang dialami oleh Anto. Dalam perjalanan hidupnya dia sempat tidak lurus, kan? Tapi alhamdulillah karena dia menggunakan rasionalitas dia dengan sola scriptura tadi, akhirnya dia wah, Islam ini benar nih, gue balik ke Islam lah. Gitu. Dan itu namanya taubat. Taubat itu kan taubat kembali ya. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang besar. Dan sebentar aku jelaskan taubat dulu. Ada cerita indah tentang taubat. Taubat itu seperti ini. Misalnya aku di gurun pasir tuh ya, sulit air, ya. Tiba-tiba aku lelah dalam perjalanan dan aku tertidur. Ontaku itu terlepas, jalan tak kemana. Sedangkan air minum itu ada di apanya namanya itu, di pelana onta itu terbawa. Karena aku haus nih, mau minum mana? Begitu mengharapkan tetesan air untuk mengusir dahaga, dan airnya terbawa onta yang kita tidak tahu. Padang pasir itu luas, mau kemana kita cari? Tiba-tiba onta itu kembali. Itu kan bagi kita kebahagiaan yang tiada tara kan. Ya begitulah Allah. Allah itu selalu membuka pintu taubat untuk kita. Dan dia bahagia melihat hamba-hambanya yang bertaubat. Masalahnya kita mau taubat atau enggak? Gitu loh. Ya pelajarannya Anton ini bagus untuk teman-teman yang tersesat. Bertobatlah, Allah itu selalu membuka pintu taubat dan Allah itu maha bahagia melihat hambanya yang mau kembali ke Islam. Banyak tuh yang murtad itu kan. Syukur sekali kalau dapat pencerahan dari kisah ini mereka bisa. Nah itu yang aku maksud. Apa yang dilakukan Anton? Ya, seperti tadi aku ulang lagi. Kita tidak tahu besok atau lurus atau tidak. Makanya kita harus berdoa semoga tetap lurus. Masalahnya sekarang begini, dogma di Kristen kan jelas. Tidak ada keselamatan di luar kekristenan. Islam aja nggak ada jaminan masuk surga. Kami ini dijamin masuk surga, pasti masuk surga. Nah, jaminan itu gimana? Apa klaim sendiri? Nah, iya kan? Nah, itu yang banyak di. Begini, itu ndak ada. Klaim sepihak. Itu klaim sepihak. Itu begini loh. Itu namanya apa ya? Ecclesia nulla salus. Itu bahasanya begitu. Itu bahasa apa ya? Aku lupa apakah Gerik atau ke Latin ya. Ecclesia nulla salus. Tiada keselamatan di luar gereja ya. Itu dipegang oleh teman-teman Kristen. Dan tidak apa-apa, semua orang kan harus begitu, harus mengklaim begitu kan. Kan nggak mungkin kita akan menempuh sebuah ajaran yang ajaran itu tidak menyelamatkan kita untuk apa kan. Sama ya, dengan Islam nanti juga sama, tapi aku jelaskan ini dulu ya. Ecclesia nulla salus, tidak ada keselamatan di luar gereja. Itu dipegang oleh semua sekte kekristenan, kecuali ya waktu aku diundang jadi di salah satu kampus itu ada perubahan dari komunitas Katolik itu berubah cara pandangnya. Jadi Katolik itu
mungkin Katolik ini bagi teman-teman Kristen lain dianggap liberal juga. Liberal itu kan keluar dari keumuman, out of the box kan. Katolik itu aku lupa itu tahun berapa ya, ada catatannya itu mengakui ada kebenaran di luar kekristenan itu ada kebenaran. Gitu. Tapi itu spesialis Katolik ya, Romo Paus apa gitu aku lupa. Jadi itu tidak dipegang sebagai sesuatu yang baku gitu ya. Oke. Jadi yang Ekklesian Universalis itu sebuah jargon, tidak alkitabiah gitu. Kalau yang alkitabiah itu di kitab Yohanes. Kitab Yohanes bilang bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku gitu loh. Dan ya memang benar. Ketika itu belum ada. Iya. Rasulullah belum ada. Jadi masanya itu. Jadi kalau kita bicara hukum, tempus delicti, waktunya itu kapan? Musa pun begitu, tidak ada jalan yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Musa. Ketika Kanjeng Nabi Isa belum ada. Begitu juga. Belum lahir. Tuhan belum lahir. Edisinya belum lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan klaim jamin masuk surga, yang jamin itu loh siapa? Gitu loh. Semua ini kita berusaha. Gitu ya. Yang jamin itu siapa? Masalahnya klaim-klaim seperti itu ya memang harus begitu. Kan aneh. Dan harus dibuktikan ya. Ya harus dibuktikan. Alkitabiah gitu. Nah, sekarang Islam sendiri. Yang secara dogma doang kan. Dogmanya gini. Tapi begitu diadu argumentasi tentang Alkitab ternyata mentah. Oh enggak kayak gitu ternyata. Oke, secara Islam sendiri. Secara Islam tuh begini. Islam itu ada sesuatu yang disebut etika. Gitu ya. Ada yang disebut sesuatu etika. Etikanya gimana? Kamu cari satu orang Islam saja dari mulai Arab sampai Indonesia sini, ya. Atau cari di Arab sana lah, atau di Indonesia atau dimanapun di bawah bumi ini, yang kamu lihat sholatnya oke, sholat malamnya oke, puasanya oke, puasa sunahnya oke, sodakohnya oke, infak, haji, zakat, semua oke. Coba tanya sama dia, apakah Bapak dijamin Bapak merasa pasti masuk surga? Dijamin itu berarti pasti kan? Coba tanya dia, apakah Bapak orang Islam ya? Apakah Bapak pasti masuk surga? Aku yakin dia tidak akan jawab. Karena ada etika gitu loh. Coba misalkan kamu ngomong sama Sultan, Ton, aku ini pasti masuk surga. Kira-kira Sultan ketawa nggak? Paham ya kan maksudnya? Ada etika, tetapi bukan tidak ada argumentasi Alkitab ini bukan tidak ada. Ada hadis Kanjeng Nabi ini berkata begitu. Nanti bisa dicek ya. Kanjeng Nabi ngendikan itu berucap ya. Kalau untuk orang yang kita hormati ngendikan gitu ya. Seperti Kanjeng Nabi itu cara Jawa menghormati ya. Kanjeng Nabi itu ngendikan bahwa semua bisa masuk surga kecuali yang enggan atau yang redaksinya ada yang enggan ada yang tidak mau. Nah, sekarang masalahnya kamu mau nggak masuk surga? Kalau mau ya ikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Terus di situ yang siapa yang enggak sebentar. Tapi begitu pun kan kita nggak pernah ngomong, oh gue itu masuk surga. Pernah kamu ketemu orang? Nggak pernah. Oke lanjutkan, gimana tadi? Kan sahabat bertanya itu, terus siapa yang enggaknya Rasul? Oh iya, ada redaksinya itu, ada tulisannya. Yang enggan masuk surga yang apa? Ya yang tidak mau mengikuti. Kalau mau mengikuti ya masuk surga. Kalau di Al-Quran itu lebih jelas, beriman dan beramal soleh. Iman itu dia vertikal ya. Kalau kita bagi itu ada kebaikan vertikal ya, ada kebaikan horizontal. Kamu baik ibadahmu, tapi sama tetanggamu jahatnya minta ampun, ya nggak bisa. Kamu jahat sama tetanggamu sama humanisme itu baik minta ampun, tapi sholat enggak, ya nggak bisa. Jadi Islam itu kalau aku pakai istilah kebebasan. Pakai bahasa liberal. Islam itu apa sih? Gampang kok definisi Islam. Apa? Keseimbangan.
Makanya kita jangan berpikir biarlah kita di dunia kebelangsang, nanti yang penting di akhirat bahagia. Nggak ada, itu konsep Buddha. Makanya aku pernah bikin video Islam rasa Buddha. Islam nggak begitu. Islam bilang apa? Dalam setiap doa, Robbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Jadi nggak berlaku. Biarlah di dunia kita sengsara, nanti di akhirat bahagia. Itu punya teman Buddha. Itu. Ya kita hormati itu pilihan mereka. Itu. Gimana? Salah ada lagi? Iya, itu mau sampaikan apa? Statement closing supaya teman-teman nih. Enggak, aku yang tertarik yang gini. Aku kan masih ingat dia masuk Islam itu tahun 2008. Kita ketemu 2008 2009. Ya. Gimana kok dia nggak mau kumpul aku itu? Liberalnya di mana? Jadi mohon dipahami. Sebentar, kan aku masih ingat kok itu. Aku ada di pintu markas Sarimataya, kamu di pojok kan? Aku masih ingat kamu akrab dengan Jonathan Tawik pakai gamis Merah. betul, merah hati tapi. Merah hati pakai topi gini kan? Nikah saya dulu merah. Tahu sekarang saya merah juga. Dengan bahasa yang mengalir dan aku suka. Gimana ceritanya? Jadi kita lihat asal usul ya. Nah, mohon pahami kata liberal itu dengan jelas. Gitu. Jangan kemudian ini liberal berarti sesat, tidak kan Gus ya? Iya. Insya Allah ini liberal yang masuk surga ya. Insya Allah, makanya ini yang perlu kita jelaskan ya. Kenapa kami sampai sekarang bisa akrab, walaupun beda paham tentang Isa Al-Masih turun atau tidak, tapi kami mampu untuk bersandingan dan memakai baju organisasi yang sama Arimatea. Jadi mohon dipahami asal usul saya. Saya berasal dari gereja yang aliran liberal menurut orang Katolik sama Protestan. Mormon itu menolak Trinitas. Apalagi Unitarian dengan pasti mengatakan bahwa Yesus itu Rasul, Tuhan itu Allah yang esa. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Sehingga inilah iman tauhid dalam Kristen. Nah, kami berbeda dengan Katolik sama Protestan yang mereka sangat meyakini dogma-dogma, apa kata Paus, apa kata santo-santo mereka, apa kata doktrin-doktrin gereja, mereka imanin tanpa berpikir. Nah, kalau kami dari Kristen Tauhid itu dididik untuk menganalisis sesuatu dengan sholat skriptura. Jadi kita itu dogma-dogma hilangkan dulu. Carilah kebenaran Alkitab menurut dari firman menuju ke firman itu sendiri. Biarkanlah firman itu berbicara dengan sembarangan. Nah, disinilah jadi intinya liberalis dalam Kristen itu adalah liberal kan berasal dari kata bebas ya Gus ya. Nah, saya ingin membebaskan diri dari dogma-dogma gereja yang menyesatkan menuju sebuah kebenaran Alkitabiah. Sampai saya menemukan iman yang benar berdasarkan Alkitab sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang sebenarnya. Oke guys, ini memang pada saat itu saya baru mengenal Islam. Dimana saya berusaha untuk mencari Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bahkan saat itu saya itu tinggal di Masjid Al-Aqsa Jajah Malang. Ketika saya melihat sosok Gus Beti ini, saya takut nanti Gus itu menjadi hijab bagi saya untuk mengenal Islam. Hijab itu maksudnya? Hijab. Oh, hijab penghalang. Oke. Karena apa? Karena saya itu di Kristen liberal. Kenapa? Di Kristen liberal itu, Kristen itu kan berdasarkan dogma. Kalau Katolik sama Protestan. Nah, apa kata pendeta, apa kata pastor itu tidak boleh ditafsirkan macam-macam, nggak boleh dikritisin, harus dimasukkan dalam-dalam ke dalam hati. Jadi apapun yang tidak mengerti, misalnya tentang Trinitas. Trinitas itu orang Kristen menjelaskan orang Kristen aja jelimetnya setengah mati, ya kan? Padahal sesama Kristen ya. Iya, nggak nyambung. Nah, tapi disuruh mengimanin. Padahal harusnya keimanan itu harus mudah dicerna dan logis, tidak menimbulkan keraguan-raguan. Setuju. Tapi Trinitas semakin diperdalamin semakin menimbulkan kebingungan dan keraguan-raguan. Sehingga akhirnya saya menganut Kristen Tauhid. Kristen Unitarian itu mengatakan bahwa Allah itu esa, Yesus itu Rasul. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Gereja Mormon atau Kristen Mormon menolak Trinitas juga. Nah, di sini Kristen Mormon, Unitarian dianggap sesat oleh orang-orang Katolik. Karena orang Mormon ini sama Saksi Yehova, langsung Tiberias dan sebagainya,
Mereka ini kan ingin membebaskan diri mereka dari dogma-dogma gereja. Mereka menggunakan sola scriptura. Dalam arti apa? Kalau ketika kita mempelajari Alkitab, maka biarkanlah firman menjawab firman. Nah, sampai ulangi, biarkanlah firman menjawab firman. Jadi tidak boleh diintervensi itu. Gak boleh ditafsirkan macam-macam, dibengkelkan sehingga akhirnya kita semakin jauh dari kebenaran. Oke, lanjut. Inilah liberal dalam Kristen. Karena apa? Karena saya berasal dari kesesatan, dari dogma-dogma yang membingungkan, ajaran palsu manusia seperti kata Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4. Rupa-rupa angin pengajaran manusia yang menyesatkan ini, saya ingin membebaskan diri dari situ. Oke, sebentar. Ini menarik untuk teman-teman Kristen ya, sudah dijelaskan. Ini pelaku ini pelaku artinya bukan sekedar empati tapi simpati. Pernah menjadi pelaku artinya pernah menjadi Kristen, dan dia sudah jelaskan bagaimana kekacauan itu dimulai ketika kitab suci itu diintervensi, ditafsirkan sembarangan. Jadi seharusnya supaya kita terbebas dari dogma, maka kitab suci itu harus dipahami apa adanya tanpa intervensi kita. Ini masukan untuk Anda, mungkin bisa jadi perenungan atau pembelajaran. Oke, lanjut. Ketika saya berusaha membebaskan diri dari dogma-dogma itu, saya meneliti Taurat, Injil, Al-Quran menggunakan metode sola scriptura. Artinya dengan Al-Maidah ayat 44 sampai 50, saya menemukan satu kesatuan ajaran Allah ada di situ. Ketika Al-Quran bilang qul huwallahu ahad, Taurat, Injil bilang qul huwallahu ahad. Sehingga alhamdulillah kisahnya saya langsung masuk Islam, Gus. Mengenal sebuah kebenaran yang maha agung, kesempurnaan ajaran Islam yang sempurna, dan doktrin iman dalam Islam itu tidak meragukan. Kebenaran Al-Quran itu sangat benar. Saya bisa menjamin itu karena saya meneliti 11 tahun. Gitu. Kemudian saya mengenal sosok Gus Betik. Maaf, kok liberal Gus Betik ini? Nah, sama-sama Kristen, ini Kristen liberal, beliau Islam liberal. Tapi ada yang membedakan di sini, Gus. Saya tadi dari kesesatan, dari rupa-rupa angin pengajaran manusia yang menyesatkan, saya ingin mengenal sesuatu yang alkitabiah, sesuatu yang dikatakan oleh firman Allah. Kemudian Kristen yang Islam liberal ini malah aneh, Gus. Al-Quran itu benar, benarnya itu udah hak dan mutlak. Saya meyakini Al-Quran itu benar loh. Islam liberal kok ingin membebaskan diri dari kebenaran tadi. Berusaha menafsirkan Al-Quran, berusaha menafsirkan hadis dengan dogma-dogma yang mereka yang menyesatkan. Sehingga orang Islam liberal itu khawatir kalau liberalismenya tidak dikontrol dengan dibingkai oleh Al-Quran dan Sunnah, dia akan terlempar dari kebenaran tadi menuju kesesatan. Sehingga dia memang secara agama dia nggak murtad, tapi pemikirannya udah murtad dari Islam. Sehingga ketika saya mengenal sosok Gus Betik, ini jangan-jangan seperti jaringan yang orang-orang liberal itu, Gus. Sehingga saya berpikir, karena saat itu saya baru masuk Islam ya, Gus ya, tahun 1-2 tahun ya. Makanya saya berusaha untuk, saya nggak mau ketemu Gus Betik. Sebelum corona ini saya udah menjaga jarak dengan Gus Betik dan saya ciptakan antivirus gitu. Tapi belakangan waktu berjalan, saya lihat video-video Gus Betik, saya lihat tulisan-tulisan Gus Betik di Facebook. Liberalismenya Gus Betik ini unik. Selalu berangkat kepada Al-Quran, kepada hadis Rasul. Ya kan? Bahkan kayak suatu contoh kemarin, walaupun saya tetap meyakini Isa Al-Masih itu turun, sedangkan Gus Betik mengatakan Isa Al-Masih tidak turun, saya lihat secara nahwu sorof pintar. Ngerti. Beliau belajar. Sebelum beliau sama saya, beliau udah ngaji tentang nahwu sorof, tentang tasrif dan sebagainya, rutin ngaji. Tentang hadis 17 hadis. 71 hadis tentang Isa turun atau tidak. Saya mungkin baru berapa hadis, Gus, yang saya ketahui. Jadi, waduh, kalau aku ngeladenin Gus Betik nggak nyambung ini. Karena apa? Karena pemahaman Islamnya tentang Al-Quran, tentang hadis, dan walaupun belajar bahasa Arab, nahwu sorof dan sebagainya, saya tidak sebanding di situ. Sehingga saya memang mengakui, saya masih belum belajar. Jadi intinya, liberalismenya Gus Betik ini membebaskan diri dari dogma-dogma Islam yang ibaratnya taklid buta tadi, menuju sebuah kebenaran, menuju sebuah kebebasan berpikir
tapi tetap dalam bingkai Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah. Dan walaupun justru setelah saya sekarang udah 2021, udah 13 tahun. Saya bilang agama yang paling liberal Gus Islam. Kitab suci yang paling liberal Al-Quran. Kok ngono? Karena apa? Ingat, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Al-Quran enggak itu. Betul. Ayat berapa? Nah, Iqra Abidin itu. Ayat berapa itu Gus? Itu surat Al-Baqarah 256. Mana ada ayat yang lain bilang tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Itu. Kemudian Islam itu Al-Quran itu menantang orang lain, orang yang percaya kebenaran Al-Quran, suruh menulis 1 surat atau 10 surat. Ada berapa ayat itu yang semisal dengan Al-Quran? Mana ada Gus seperti itu? Tantangan terbuka ya. Tantangan terbuka. Liberal. Jadi intinya Al-Quran dan apa tuh Islam itu sebenarnya ada konteks membebaskan. Inilah pluralisme dalam Islam, tapi tetap dibingkai dengan kalimat tauhid tadi. Walaupun kita disuruh sebentar, mungkin maksudnya liberal dalam Islam, bukan pluralisme. Iya. Iya. Jadi liberal dalam Islam tadi, walaupun kita itu jadi intinya gini, di Islam kita tuh dibebaskan untuk berpikir, untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Hanya orang-orang yang bisa berakal lah yang bisa mengenali kebenaran Al-Quran. Tapi tetap dalam bingkai tauhid. Tidak ada 3 dalam 1 atau satu sebagai 3 tadi, tapi la ilaha illallah. Jadi makanya sampai sekarang kami bersahabat walaupun kami berbeda pendapat di Isa Al-Masih turun atau tidak. Dan inilah kayak apa tuh saya nyamannya dengan Arimatia. Biasanya maaf Gus, mualaf-mualaf yang lain itu ketika masuk Islam disuruh ke mazhabnya. Jangan ke mazhab itu, kamu di situ murtad atau di situ sesat. Itu Islam tapi kafir. Tapi di Arimatia ini semua orang mualaf dibina sesuai dengan pemahamannya. Jadi tidak ada kamu harus ikut mazhabku atau jangan ikut mazhab dia. Tapi mereka di benar-benar dibina tapi tetap dijaga akidahnya supaya tidak murtad lagi. Gitu Gus. Bisa aku tambah sedikit. Memang begini, aku berpesan sama teman-teman di Arimatea ya. Islam itu kan sebuah rumah besar, ya kan? Kalau kita bagi berdasarkan yang general aja, ya, yang umum itu ada 4 mazhab, gampangannya begitulah ya. Dari mulai Syafi'i sampai Hanafi, Hambali dan apa satu lagi itu. Karena aku kan tidak bermazhab, liberal lagi ya. Jadi gini, kalau ada, aku berurusan sama teman-teman, itu baru mazhab loh ya, belum firqah yang macam-macamnya ini kan buahnya. Gitu. Nah, aku berurusan sama teman-teman, kalau ada mu'alaf masuk ke sebuah rumah tangga yang bernama Islam, itu sudah cukup bagi kita. Beri dia kebebasan. Dalam Islam itu ada kamar, dia mau masuk kamar yang mana terserah, supaya dia enjoy. Jangan terus digiring karena kamu ada di kamar sebelah, kamu bawa dia ke dalam Islam tapi sesuai dengan kamar sebelah yang kamu tempati. Jangan, gitu loh. Biarkan, yang penting dia sudah masuk ke dalam sebuah rumah tangga Islam itu sudah alhamdulillah. Seperti kamu, ketika kamu bilang aku nggak mau dekat-dekat sama Gus Meti gitu. Apakah aku terus secara kemanusiaan, secara humanisme, secara persahabatan aku memutuskan persahabatan dengan kamu? Kan tidak. Kita tetap aja bersahabat dan aku enjoy, aku tidak pernah komplain kan. Kita berpisah kan hanya karena kamu hijrah ke Jakarta saja, 13 tahun ya. Gitu. Kita tetap berteman. Sebetulnya seperti kami itu ada satu lagi, tapi dia dari Hindu. Begitu masuk Islam nggak mau dekat-dekat aku gitu. Aku nggak apa-apa, nggak masalah. Kebetulan dia ada dalam kelompok pecinta habaib gitu kan. Aku tetap enjoy saja. Jadi aku tidak pernah, dan aku menyarankan berat teman jangan giring gitu ya. Karena ini sudah asar dan aku harus adan ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Kapan-kapan bisa kita ketemu lagi. Iya, ini kan samping ini langgar ya. Kalau nanti seorang liberal tapi seorang muazin yang 5 waktu meneriakkan adzan.
Seorang liberal yang memakmurkan musola dan masjid rumah-rumah Allah. Inilah liberal yang unik dalam Islam. Aku komentaris Digda kemarin ya, sebelum aku ada. Aku respect terhadap kamu meskipun itu pengakuanmu ya. Kamu tahu porsi lah siapa aku siapa kamu ya. Tapi keberanianmu untuk berdiskusi itu sesuatu yang baik dan itu harus aku dan kita hargai. Karena orang kalau sudah tidak berani berdiskusi, apalagi mau didapatkan ya dogma itu. Gitu. Paham kan maksudku? Ya meskipun kamu paham kita begini dan kamu tahu ini sepertinya enggak. Saya harus mengukur diri, nggak bisa saya ngejar. Nggak bisa. Tapi keberanianmu untuk berani mengajak, aku kan diajak itu, Iya. mengajak diskusi itu sesuatu yang mahal dan aku harus hormati, aku hargai bahwa kita jangan lepas dari diskusi yang penting dengan cara yang saling hormat, saling baik. Begitu juga kalau dengan Kristen harus dengan hormat. Oke, silakan moderator. Oke, bismillah, alhamdulillah ya. Kita sudah mendengarkan ngobrol santai di sore ini. Saya berharap begini Gus, dengan adanya media sosial seperti ini, antum bisa mengeluarkan hal-hal yang unik lagi ya. Mungkin follower atau istilahnya subscribernya sudah sekian banyak, antum harus buat yang terobosan-terobosan. Yang saya tunggu nih, antum berdua nih ya, punya talenta yang hebat. Bagaimana berdua ini bisa dakwah on the street, dakwah di pinggir jalan ya, walaupun dengan cara yang bil hikmah. Kita tidak paksa orang beragama masuk ke Islam, enggak. Tapi bagaimana patahkan dogma-dogma mereka ketika kita tanyakan tentang keyakinannya dia tentang agamanya. Bagaimana teknik-teknik untuk mematahkan sehingga dia pulang juga dia berpikir. Orang kan proses hidayah kan lewat berpikir itu banyak gitu kan. Seperti itu. Ya, saya berharap ada terobosan-terobosan dakwah on the street. Siap. Allah Siap komandan. Kurang lebihnya gitu ngobrol-ngobrol santai kita. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.